Di beranda YouTube saya itu berseliweran thumbnail Rizik Syihab dengan Kang Deddy Mulyadi. Ada video yang 8 tahun yang lalu kurang lebih. Rizik Syihab ketika menantang Kang Deddy Mulyadi dengan begitu arogan, sombong seolah mewakili umat Islam. Silakan tentukan tempatnya di mana, waktunya kapan, tanggal berapa, jam berapa, saya akan datang dengan umat Islam. Tapi ente jangan bawa-bawa masyarakat. Takbir, siap gak kita perang? Tangan kosong, pakai AK, pakai senjata. Sekarang dia nggak bakalan bisa lagi ngomong kayak gitu. Berarti ada perubahan positif ya di Jawa Barat. Jadi semakin hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, itu semakin ada perubahan positif, pola pikir yang berkembang, yang maju, yang menyadari akan mereka siapa, tujuannya apa, Kang Deddy apa, Kang Deddy siapa, tujuannya bagaimana, dan lain sebagainya. Semakin menerima kebenaran sebagai kebenaran, tidak bersembunyi di kebenaran semu. Yang diucapkan oleh Rizik Syihab itu kan kebenaran semu, seolah-olah dia mewakili kebenaran dan Kang Deddy mewakili kemusyrikan atau kejahatan. Kan itu yang ingin dibangun oleh Rizik Syihab dari dulu dan sampai sekarang. Kemarin juga mencak-mencak dia kepada Kang Deddy Mulyadi, katanya Jawa Barat itu akan dijadikan wilayah kemusyrikan. Ya samalah dengan Bahar Smith, dengan mantunya siapa itu, Hussein Alapo, sama narasinya begitu. Tapi ente salah loh. Sekarang masyarakat Jawa Barat tidak seperti yang Anda bayangkan, apalagi 8 tahun yang lalu. Tidak, Pak. Tidak seperti itu. Paham ya, Cik ya? Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih video Rizik yang viral tuh. Sampaikan kepada Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, kalau Anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir! Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel 1 lawan 1? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan Deddy Mulyadi, tetepin. Enggak, kita nggak bakal mundur. Kami sudah pengalaman perang di Ambon, di Poso, dan di berbagai negeri. Kita mau tahu nyalinya Deddy perang sampai di mana, saudara. Takbir! Mereka besok yang ingin berlibur ke puncak, mereka besok yang ingin bertahun baru di puncak, silakan kalian rayakan, silakan kalian peringatkan, silakan kalian ramaikan itu malam tahun baru di puncak. Tapi jangan coba-coba sebar maksiat di wilayah puncak, betul? Nanti mereka yang maksiat, mereka pulang ke Jakarta, orang puncak yang kena musibahnya, betul? Nah, sekarang saya tanya saudara, bagus tidak? Bagus tidak? Dukung semua, takbir! Nah, jadi setiap malam 31 kita bikin tablik akbar, kita kasih peringatan-peringatan. Bukan itu saja, selebaran saudara di mana-mana tempat. Jangan coba-coba puncak dijadikan sebagai tempat maksiat. Dan alhamdulillah ketika itu Bupati ikut mendukung. Bahkan ketika itu Pak Kiai setiap tahun Pak Bupati hadir, ikut mendukung kegiatan ini. Saudara, ketika itu tahu Bupati yang sekarang, apalagi Gubernur yang sekarang, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu, Bu? Angkat tangannya, Bu. Hati-hati, di Jawa Barat ini sedang ada ala khatarin azim. Sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Yang saya tidak mau terjadi di Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta dirubah dari kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala, betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir! Saudara, pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam nggak boleh kalah, betul? Betul? Pilkada kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti, betul? Siap tetap berdakwah, siap tetap beramal ma'ruf nahi munkar, siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Takbir!
Kadang kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti. Betul? Siap tetap berdakwah, siap tetap beramar ma'ruf nahi munkar, siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Takbir. Shallu ala Nabi. Itulah saudara, sekali lagi saya katakan, kenapa malam 31 ini diadakan puncak berzikir, memohon pertolongan Allah agar mereka-mereka yang datang merayakan tahun baru ke puncak diberikan taufik dan hidayah, agar mereka tidak sebar niat, sebar segala macam maksiat di puncak, agar puncak dan sekitarnya sampai ke Bogor, sampai ke Cianjur sana diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Toleran, cuman orang Jawa Barat adalah tidak berani menghadapi orang yang intoleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada dua komunitas, satu kaum urban, yang kedua adalah kaum migran. Datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa taala dibanding leluhur mereka. Itu Bapak Rizik Syihab sudah lama dia menanamkan paham dan doktrinnya di Jawa Barat, puluhan tahun. Rontok sekarang. Kenapa? Karena masyarakat itu lebih menerima fakta daripada narasi. Fakta kesolehan Kang Deddy, fakta kebaikan Kang Deddy, fakta kasih sayang Kang Deddy kepada masyarakat dibanding Rizik. Dari dulu dia memanfaatkan warga Jawa Barat. Apa kontribusi dia? Manfaat dia apa untuk warga Jawa Barat? Selain hanya mendoktrin untuk warga Jawa Barat itu berperilaku keras. Apa coba? Cuma itu kan yang bisa dia lakukan, teriak-teriak, ngajak perang, nantang-nantang, sok mewakili umat Islam. Kalimatnya apa? Siap kita umat Islam. Emang Deddy bukan Islam? Kurang ajar kan? Dari dulu tuh. Dari dulu. Saya belum punya YouTube. Kalau saya sudah punya YouTube, masyarakat juga belum melek. Jadi informasi itu hanya sepihak dulu. Corong informasi itu hanya bisa dikendalikan oleh orang yang punya jamaah. Maka wajar nama Rizik besar di Jawa Barat. Pengikutnya, ustadz-ustadznya cukup banyak lah. Dari panggung ke panggung, corong informasi itu hanya itu. Penceramah, mubalik yang punya jamaah pengajian, itu corong informasi. Jadi informasi dari ustadz, katakanlah ya, meskipun politik, bisa dikemas pakai ayat Al-Quran, seolah-olah bahwa dan masyarakat percaya karena tidak ada punya pembanding informasi. Dulu sekarang zamannya udah beda. Kita dari semua sudah bisa melihat faktanya seperti apa, tujuan Rizik bagaimana. Masing-masing kita punya platform untuk bersuara, untuk melakukan perbandingan mana sesungguhnya yang benar dan mana sesungguhnya yang pura-pura benar, atau mana sesungguhnya yang kelihatan benar. Itu beda. Mana yang hanya memanfaatkan warga Jawa Barat tanpa memberikan kasih sayang kepada warga Jawa Barat. Mana orang yang sesungguhnya ingin merusak tradisi dan budaya warga Jawa Barat, menjauhkan warga Jawa Barat dari akar budayanya, leluhurnya dan lain sebagainya. Mana orang yang tulus ingin membantu masyarakat, tetap tidak menghilangkan jasa leluhurnya, menjaga budayanya yang tidak bertentangan dengan Islam dan lain sebagainya. Kita tahu sama-sama. Sekarang ya, karena kita punya verifikasi masing-masing, punya informasi yang sama. Semua masyarakat punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi yang seimbang. Dulu enggak.
Elit-elit partai politik aja mungkin yang punya keseimbangan informasi, lalu bersikap memutuskan sesuatu sesuai kepentingan politiknya. Sekarang mah enggak, masyarakat yang tak punya kepentingan menyimpulkan, misal kemarin memilih Kang Deddy Mulyadi tanpa ada pertimbangan politik, saya kira. Itu pertimbangan hati nurani, ngelihat bahwa Deddy Mulyadi itu punya adede kepada masyarakat, akhirnya dipilih. Membantu masyarakat, meringankan setiap hari beban warga masyarakat. Bukan hanya di Jawa Barat, di luar Jawa Barat ketika ketemu Kang Deddy Mulyadi, dia sedang susah akan dibantu. Itu yang dilihat. Jadi informasinya berimbang sekarang. Rizik kewalahan sekarang. Yang didukungnya kalah. Siapa yang didukung Rizik? Sehu. Bohong, dia tidak ikut campur urusan politik di Jawa Barat. Kalau ngomong tidak ikut campur urusan politik, bohong, bullshit, kedeprus wadul. Itu ya, nipu. Tahu kita sama-sama sekarang kan? Nggak bisa lagi dibodoh-bodohi sekarang warga Jawa Barat. Ngomong seperti itu sekarang di Jawa Barat, ente terima aja akibatnya. Coba ngomong seperti itu lagi, ulangi kalimat ente 8 tahun yang lalu, sekarang ngomongkan. Berani nggak? Saya yakin nggak bakalan berani. Menyuruhkan, ayo semua umat Islam kita lawan si Raja Musyrik Deddy Mulyadi. Silakan coba ngomong kalimat itu sekarang. Nggak bakalan berani dia. Karena tahu kemampuan dia sekarang. Karena tahu juga masyarakat muslimnya sudah tidak bisa dimanipulasi, ditipu dengan kalimat-kalimat seolah-olah bahwa hanya dia yang imam besar. Kacau kan? Bermasalah sekali itu kalimat imam besar. Kemarin saya tayangkan bagaimana tuh problemnya imam besar itu dalam perspektif negara ataupun agama. Kalau ente Syiah punya konsep imam besar silahkan, tapi jangan ngaku bakso aja dong. Kan Syiah punya konsep imam besar tuh, Imam Ali Khomeini itu. Bukankah ente selalu seolah-olah bencinya setengah mati kepada Syiah? Konsepnya ente pakai. Nggak ada ormas Islam di Indonesia ini yang pakai konsep imam di puncak kepemimpinannya. Ketua Umum PBNU tidak memakai bahasa imam. Muhammadiyah juga sama. Hanya Rizik Syihab dan kelompoknya FPI lah yang pakai kalimat imam. Bahkan saking ingin masyarakat itu ikut barisan dengannya, imam besar umat Islam. Kacau. Begitu ya. Dan masyarakat sudah tahu sekarang. Jangan dikira masyarakat tidak tahu intrik gaya Anda tuh. Sekarang masyarakat tahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Informasi ini penting untuk kita sebarkan ya, supaya ya kita bisa bersyukur ternyata masyarakat Jawa Barat itu sedikit demi sedikit, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun itu ada perubahan yang signifikan terhadap pikirannya, bisa lebih objektif melihat orang. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.